Umat Tuhan yang dikasihi, mari kita berdiri menghadap Tuhan, menyembah-Nya dan memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Kristus, sumber hidup yang mencintai umat-Nya, kami di sini mau bersyukur di hadapan kekudusan-Mu. Kami sujud menyembah, seraya memohon, terimalah ibadah kami ini. Biarlah ibadah ini layak di hadapan-Mu, dan dengan demikian kami dapat merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan dan sesama. Demi Kristus yang menjadi sahabat sejati, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita memazmur dari litani pujian, Mazmur 34 ayat yang ke-12 sampai ke-18 secara bergantian. Siapakah orang yang menyukai hidup? Yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Maka Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan baik dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam kesiapan hati kami berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita membaca Alkitab dari surat Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh.
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungan untuk sepiring makanan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kegagalan sering membuat orang mudah menyerah. Kegagalan sering membuat orang putus asa, bahkan terpuruk di dalamnya, ketika apa yang diharapkan tidak tercapai. Tetapi setiap orang menanggapinya dengan cara yang berbeda. Ada yang ketika mengalami kegagalan memiliki dorongan untuk terus mencoba sampai berhasil. Tetapi ada yang ketika mengalami kegagalan hilang motivasi dalam dirinya dan berhenti untuk mencoba. Namun demikian, ada berbagai nasihat, ada berbagai dorongan yang sering kita dapatkan dari orang lain di sekeliling kita lewat nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita. Nasihat-nasihat dibutuhkan orang lain atau setiap kita untuk kita bisa bersikap dengan benar. Bacaan malam ini dalam perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Iman selalu merupakan jalan untuk menjadi milik Allah, satu-satunya jalan untuk diterima oleh Allah dan mendapat anugerah dari Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka penulis Ibrani memberi penguatan kepada setiap orang percaya yang menerima suratnya pada masa itu, supaya orang-orang percaya mengingat kasih karunia dari Tuhan. Orang-orang percaya didorong untuk memiliki sikap hidup yang terarah hanya kepada Kristus semata. Selama mereka melayani Allah dan berperang melawan dosa, hidup mereka harus tertuju hanya kepada Tuhan. Bertanding dalam perlombaan iman, dan untuk melakukannya diperlukan usaha, karena mereka pada masa itu harus membuang keputusasaan mereka dan menghadapi semua orang di sekeliling mereka dengan menanamkan identitas sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristen yang maju dengan keberanian dan kepercayaan di dalam Tuhan. Kalau mereka tidak melakukan itu, kalau mereka tidak berjalan dengan saling mendorong atau saling menolong, bahayanya adalah bahwa beberapa yang sudah pincang dalam tanggapan mereka akan kehilangan jalan iman sepenuhnya. Iman kepada Tuhan harus dipertahankan.
Yang pincang barangkali pada masa itu adalah mereka yang berhenti atau meninggalkan Tuhan dalam perjalanan iman mereka. Kita diberikan nasihat dan pemahaman dari pengalaman mereka pada masa itu, agar sebagai persekutuan yang di dalamnya adalah kita sendiri sebagai orang percaya, agar berusaha untuk meningkatkan kekudusan dan juga hidup damai dengan semua orang. Karena tanpa dua hal ini, kekudusan dan hidup damai, maka tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Bahwa iman kepada Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata kita, tetapi tercermin lewat setiap tindakan kita yang mau untuk berusaha damai dengan semua orang, menjadi pembawa damai. Bila melihat ada perselisihan, kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain, mendamaikan mereka yang berselisih. Bukan senang ketika ada yang tidak mendapatkan damai itu atau tidak akur. Iman pada akhirnya harus menghasilkan buah-buah yang baik. Kita juga diajak untuk menjaga kehidupan kita yang bisa berguna bagi orang lain. Jangan sampai kita hilang dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Mencemarkan satu orang saja kita berdosa, apalagi mencemarkan banyak orang. Akar pahit ibarat tanaman. Dia berakar, dia bertumbuh, kemudian menghasilkan buah. Entah kita sengaja atau tidak, ketika kita punya akar kepahitan, memukurnya menjadi subur. Dengan apa yang dialami oleh orang-orang percaya pada masa itu dan dalam pembacaan firman Tuhan di malam hari ini, setiap kita diajak untuk jangan membiarkan diri kita menjadi lahan suburnya kepahitan, tetapi membiarkan diri kita menjadi lahan subur untuk hal-hal yang baik. Kepahitan tidak akan bisa hilang kalau kita memupuknya dengan subur. Kepahitan bisa saja hilang kalau kita mau bersandar dan hanya mengandalkan Tuhan, agar Tuhan dapat mengubah kepahitan yang kita miliki. Kepahitan dengan orang lain membuat kita bisa bertindak yang tidak baik kepada orang lain, mencari kesalahan orang lain, menjatuhkan orang lain, membenci orang lain, bahkan mengutuk orang lain. Sedangkan Tuhan menginginkan kita melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Harusnya kita mengeluarkan kata-kata berkat atau yang memberkati orang lain lewat sikap kita, sehingga orang lain yang mendengar, orang lain yang melihat juga merasakan damai sejahtera. Hidup bisa memberikan alasan bagi kita untuk menjadi pahit, iri hati, egois, menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Tetapi marilah kita mengingat bahwa kita adalah milik Kristus yang telah diselamatkan oleh-Nya. Kita membutuhkan Tuhan untuk membimbing kita supaya kita keluar dari akar pahit itu. Maka pilihannya adalah ada pada kita sendiri, bukan pada orang lain. Pilihlah untuk kita menjadi pribadi yang merdeka dari semua kepahitan itu. Karena ketika kita berbicara tentang iman, Thomas Grum dia mengatakan bahwa iman yang kita miliki sekarang
tidak hanya terbatas pada sikap percaya dengan menggunakan pemikiran atau penghayatan iman terhadap iman kita dengan menggunakan hati, tetapi iman adalah suatu sikap dan perilaku yang nyata dengan menggunakan seluruh anggota tubuh kita. Perkataan kita, tindakan kita seimbang. Itulah iman. Tidak seperti Esau yang dengan rendah melepaskan warisannya yang diberikan Allah hanya untuk keuntungan duniawi. Riwayat Esau menunjukkan bahwa sekali suatu warisan pemberian Allah, dia menolak atau dia sengaja untuk tidak menerima, maka tidak ada kesempatan lebih lanjut untuk mendapatkan kembali warisan itu. Orang yang berbuat demikian terkutuk untuk selama-lamanya. Esau membuat pilihan yang menentukan nasibnya sendiri. Dia tidak menghargai perintah atau perkara-perkara Allah. Maka dia kehilangan berkat dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita bertanding dalam iman kita kepada Tuhan secara positif. Jangan sampai kita gagal sesuai dengan tema renungan pada malam hari ini. Ibrani pasal 12 ayat 5 menyatakan bahwa hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat saling menguatkan. Kuatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah, di tengah tantangan dan persoalan yang dihadapi saat ini dalam pergumulan bersama, melalui pandemi corona yang sampai saat ini tidak selesai, supaya setiap mereka dan kita, Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak kalah menghadapi hal-hal tersebut, tetapi kita saling melengkapi, saling mendukung dalam setiap kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai gagal, tapi teruslah bertanding dalam iman kepada Yesus Kristus, supaya kita memperoleh mahkota kemuliaan dari Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin.
Mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ketika kami membaca dan kami merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepadamu, kami dibawa dalam pemahaman untuk kami memaknai kehidupan kami sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Agar dalam keberadaan kehidupan kami, apapun yang kami lakukan, kami senantiasa memohon bimbingan dari Tuhan untuk memperlengkapi kami dengan segala keterbatasan yang kami miliki sebagai manusia, untuk kami bisa melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan beriman kami. Bertanding dalam perlombaan iman kami kepadamu ya Tuhan, untuk juga kami tidak memiliki akar kepahitan. Ketika kami tidak sanggup untuk melawan semua itu, Tuhan yang ada bersama dengan kami, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak membiarkan diri kami menjadi lahan subur kepahitan, tapi menjadi lahan subur dalam kebaikan-kebaikan yang bisa mendatangkan berkat bagi sesama lewat setiap ucapan-ucapan kami dan juga dalam setiap tindakan-tindakan kami. Bapa di sorga, kami boleh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa membimbing kami untuk kami memaknai kehidupan kami tetap setia di dalam Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati setiap pemimpin bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Ketika mereka menjalankan fungsi mereka, Allah hadir bersama-sama dengan mereka. Hikmat Tuhan berikan, supaya dapat menjalankan setiap fungsi mereka dengan baik. Tuhan juga memberkati kehidupan bangsa dan negara kami, seluruh dunia dalam pergumulan untuk pandemi corona saat ini. Tuhan memberkati setiap orang-orang yang berusaha sampai saat ini untuk bisa mendapatkan antivirus. Kiranya belas kasihan Allah ada bagi setiap kami, supaya setiap kami yang bergumul ini, Tuhan memperhatikan dan juga Tuhan menolong, supaya setiap kami boleh dijauhkan dari virus ini. Dan dengan perkenanan Tuhan, kiranya vaksin atau antivirus itu bisa ditemukan, dan kami semua boleh diselamatkan oleh-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan di saat ini, untuk GPIB Gloria Bekasi, tempat kami ada bersama-sama dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Tuhan memberkati kami, supaya kami boleh saling mendukung satu sama lain untuk pembangunan gereja kami. Tuhan menjauhkan gereja kami dari segala mara bahaya. Dengan harapan kami kepada-Mu ya Tuhan, supaya keberadaan kami sebagai gereja juga boleh mendatangkan berkat bagi setiap orang, masyarakat yang ada di sekitar kami. Kami berdoa bersama-sama untuk setiap jemaat dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 11. Dalam setiap aktivitas yang dilakukan, dalam setiap pergumulan yang dinaikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab setiap doa pergumulan yang kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Bergumul dengan pendidikan dari anak-anak kami. Tuhan memberkati setiap harapan kami sebagai orang tua untuk keberadaan anak-anak kami. Tuhan memberkati anak-anak kami dalam segala tugas pekerjaan yang dilakukan. Tuhan memberikan kuat sehat. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sampai saat ini dalam pergumulan untuk mencari pekerjaan. Tuhan memberkati dalam setiap seruan yang dinaikkan kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan juga memberikan kesabaran bagi setiap mereka. Tuhan menolong memampukan mereka untuk terus ada dalam pergumulan bersama-Mu ya Tuhan. Hingga pada waktunya ya Tuhan, Tuhan juga yang akan memilihkan tempat pekerjaan yang baik untuk setiap mereka. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing.
Kiranya Tuhan memberkati, menjamah dan mengurapi lewat setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dipergunakan, lewat perawatan medis. Tuhan menolong supaya berangsur-angsur mereka boleh memperoleh kesembuhan. Dalam kelemahan fisik ini ya Tuhan, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, berikan kepada mereka penghiburan yang daripadamu, supaya senantiasa ada sukacita, motivasi untuk juga bisa mendapatkan kesembuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan saat ini. Kami boleh bersyukur untuk setiap kehadiran orang-orang di sekitar kami. Lewat anggota keluarga yang juga Tuhan dengan setia mendampingi anak-anak Tuhan yang sakit. Tuhan berikan kepada mereka sukacita. Tuhan berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan. Biarlah saling menopang satu sama lain ada dalam setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di saat ini untuk setiap pergumulan kami boleh bersyukur untuk setiap berkat yang juga Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk keberhasilan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk sukacita Tuhan boleh berikan kepada kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Karena itu Tuhan menjaga melindungi kami semua. Supaya sebagai keluarga kami senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, kami ada dalam hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan hidup kami boleh juga menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa di saat ini boleh bersyukur untuk setiap kami yang boleh ambil bagian dalam pelayanan kami. Tuhan memberkati sebagai liturgos, Tuhan memberkati sebagai pemusik, sebagai singer. Tuhan memberkati juga setiap anak-anak Tuhan yang turut ambil bagian dalam rekaman untuk ibadah ini. Biar semua yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan. Tuhan memperlengkapi kami terus dan terus sehingga setiap pelayanan kami menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan nats Alkitab yang terambil dari Ibrani 13 ayat yang 15 sampai dengan 16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepada
Jemaat, marilah berdiri dan serahkanlah persembahan syukur ini kepada Tuhan di dalam doa yang kita ucapkan. Allah Bapa, sumber segala kasih dan berkat, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu yang telah menyertai perjalanan kehidupan kami. Pakailah kami menjadi alat untuk menyatakan kasih dan keselamatanmu bagi dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan telah kita dengarkan. Mari kita berdiri, beritakan Injil melalui hidup dan kerja kita sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyantang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyantang yang terlelap. Mari mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.